Selamat pagi berkah dalam anak-anak semua. Selamat pagi berkah dalam Pak Oki. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua ya. Pembelajaran kita kali ini sudah sampai pada tema berapa? Tema 6, subtema 1, pelajaran 1. Tema 6, subtema 2 ya. Pembelajaran 1 sekarang. Tema 6, subtema 2 itu tentang apa ya? Perubahan energi. Perubahan energi. Itu ya. Mungkin semua belum melihat video pembelajarannya tadi ya. Ada yang sudah, ada yang belum paling ya, karena Pak Oki uploadnya terlambat tadi uploadnya. Nah, nanti kalian ikuti pembelajarannya. Nah, nanti kalian ikuti pembelajaran dari video pembelajaran itu agar kalian mengerti cara-caranya nanti ya. Di pembahasan soal kita bahas dulu wes. Apa ya? Sudah dikerjakan pembahasan soalnya? Pak Oki, videonya suaranya macet-macet. Suaranya macet-macet lagi. Suaranya macet-macet terus, videonya juga. Oh, sekarang masih macet-macet. Lancar. Lancar Jaya, apa macet-macet Jaya? Lancar. Nah, kalau lancar langsung kita mulai ya. Kalau misalnya macet-macet, nggak apa-apa, kalau macet-macet ya. Kita langsung saja ya. Nah, kita langsung saja mulai pembahasan soalnya, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Nih, sekarang kita mulai dari A pilihan ganda. Coba Vincelo nomor 1. Vincelo, suaranya kok nggak kedengeran ya? Coba agak dekat itu, kedengeran suaranya Vincelo. Gerak tari berikut yang diperagakan dengan sedikit tenaga adalah, ini jawabannya adalah B, berjalan memutar dengan kedua kaki menapak. Ini menggunakan sedikit tenaga ya. Kaki menapak itu pasti menggunakan sedikit tenaga. Kalau kaki jinjit, nah itu banyak tenaga. Kalau misalnya berjalan jongkok itu memerlukan banyak tenaga. Berjalan jinjit itu banyak tenaga ya. Berjalan jongkok ke depan itu juga memerlukan banyak tenaga. Berjalan dengan kedua lutut sedikit ditekuk, nah itu kan agak berat ya, jadi itu memerlukan banyak tenaga. Melompat ke depan dengan cepat itu juga banyak tenaga. Berarti pilihan A, C, dan D itu adalah gerak tari kuat. Ya. Pilihan yang B adalah gerak tari lemah karena memerlukan sedikit tenaga. Sekarang kita lanjut nomor 2. Dev. Perhatikan gambar berikut. Anak pada gambar memperagakan gerak tari kuat dengan posisi D, berdiri merendah. Betul sekali, jawabannya adalah D, berdiri merendah. Itu ya, itu memerlukan banyak tenaga juga. Nah, berdiri seperti itu, melakukan gerak seperti itu, memerlukan banyak tenaga. Itu termasuk contoh gerak tari kuat. Itu ya. Tuh, berdiri merendah. Nah, tuh, sekarang kita lanjut. Nomor 3, Felicia, nomor 3.
kegiatan yang menunjukkan terjadinya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi adalah D. Apa itu? Penjaga sekolah membunyikan lonceng. Iya, betul sekali. D. Penjaga sekolah membunyikan lonceng. Tahu lonceng ya? Ada yang tidak tahu lonceng di sini? Bel. Nah, bel. Nah, tapi bukan bel listrik itu ya, tapi lonceng yang digerakkan. Nah, itu merupakan perubahan energi dari energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, itu energi gerak menjadi energi bunyi. Sekarang coba lihat pilihan yang A. Bibi menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian itu perubahannya energi apa menjadi energi apa? Energi listrik menjadi energi panas. Betul sekali. Energi listrik menjadi energi panas. Nah, kalau setrika, tahu setrikaan ya? Nah, kalau setrikaan itu kalau dihubungkan dengan listrik itu akan lama-kelamaan akan panas. Makanya bisa digunakan untuk merapikan pakaian nantinya. Nah, itu dari energi listrik menjadi energi panas. Kalau pilihan yang B, lihat pilihan yang B. Banu mendengarkan radio. Itu perubahan energinya dari apa menjadi apa? Energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, kalau radionya itu menggunakan baterai, nah itu kalau radionya menggunakan baterai berarti baterai itu merupakan menghasilkan energi apa ya? Baterai. Energi kimia. Energi kimia, betul sekali. Kalau radionya menggunakan baterai, itu dari energi kimia menjadi energi listrik, lalu menjadi energi bunyi. Kalau tidak menggunakan baterai, langsung dihubungkan ke listrik, itu berarti dari energi listrik menjadi energi bunyi. Seperti itu ya. Bunyi. Sekarang coba lihat pilihan yang C. Sita menyalakan kipas angin. Di sini semua punya kipas angin ya. Nah, kalau kipas angin itu perubahan energinya dari energi apa menjadi energi apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Betul sekali, energi listrik menjadi energi gerak. Itu kipas angin seperti yang ada di belakangnya Felicia. Nah, itu kipas anginnya bergerak gitu. Itu setelah dihubungkan ke listrik itu akan berputar, baling-balingnya itu akan bergerak seperti itu ya. Energi listrik menjadi energi gerak seperti itu anak-anak. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Catherine. Lama waktu dari pukul 7 sampai dengan pukul 19.30 adalah D, 2 jam 30 menit. Betul sekali. D, 2 jam 30 menit. Ini ya, lama waktu. Dari pukul 17 sampai pukul 19.30. Itu ya, itu lama waktunya. Adalah 2 jam 30 menit. Sekarang sebelum kita lanjutkan, pukul 17 itu sama dengan pukul berapa ya? Pukul 5. Pukul 5 apa? Sore. 5 sore, betul sekali. Kalau pukul 19 itu pukul berapa ya? 7. Pukul 7 apa? Pukul 7. 7 malam. Betul sekali, 7 malam. Nah, bukan 7 pagi ya, 7 malam. Bukan 7 pagi, apalagi 7 siang. Oh, nggak ada pukul 7 siang ya. Nah, pukul 7 malam. Itu jaraknya adalah 2 jam 30 menit. Sekarang kita lanjut. Nomor 5, William.
Loh, hilang William. Dina belajar pukul 19.00. Dina selesai belajar pukul 21.00. Dina belajar selama B 2 jam. Selama betul sekali B 2 jam. Tadi pukul 19 sudah ya, sudah tahu ya, pukul 7 malam. Kalau pukul 21 itu pukul berapa ya? 9 malam. Pukul 9 malam. 9 malam. Betul sekali. Itu ya, bisa ya menentukan waktu itu. Pukul berapa, kalau malam itu jadinya pukul berapa, kalau sore itu pukul berapa, kalau jam 1 siang itu pukul berapa, seperti itu, kalian bisa menentukannya. Sekarang kita lanjut nomor 1 B, isian. Nah, sudah sampai B, isian. Nomor 1 sekarang, coba Selen. Berdasarkan tenaga dibedakan menjadi 2 jenis. Betul sekali, gerak tari berdasarkan tenaga dibedakan menjadi 2 jenis. Gerak tari apa saja itu ya? Gerak tari lemah dan gerak tari kuat. Betul, gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Kalau gerak tari lemah, kuat itu yang bagaimana ya gerak tari kuat itu? Berjalan dengan kedua lutut Nah, itu sedikit contohnya ditekuk. kalau berjalan dengan kedua lutut ditekuk. Itu contohnya. Yang dimaksud gerak tari kuat itu apa ya? Ada yang tahu? Gerak tari kuat membutuhkan banyak tenaga. Betul sekali. Gerak tari kuat itu adalah gerak tari yang membutuhkan banyak tenaga. Kalau gerak tari lemah? Gerak membutuhkan tari lemah membutuhkan sedikit tenaga. Nah, betul. Gerak tari lemah itu adalah gerak tari yang membutuhkan sedikit tenaga. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut nomor 2. Coba Lucresia. Nomor 2. Ibu membuat jus apel menggunakan blender. Perubahan energi yang terjadi pada blender yang digunakan adalah titik menjadi listrik menjadi energi gerak. Betul, Lucresia. Listrik menjadi gerak. Tahu blender ya? Siapa di sini yang tidak pernah lihat blender? Atau tidak pernah menggunakan blender? Kalau tidak pernah, nanti kalian pergi ke toko jus, ke warung yang menjual jus. Sana kalian pasti akan melihat blender karena membuat jus itu menggunakan blender. Nah, blender itu kalau dihubungkan dengan listrik, lalu tombolnya ditekan, itu akan bergerak. Nah, akan bergerak, berputar seperti itu ya. Jadi dari energi listrik menjadi energi gerak seperti itu. Lalu sekarang kita lanjutkan. Ya, nomor 4. Morin, nomor 4, Morin. Tania menyalakan senter. Senter yang dinyalakan Tania mengalami perubahan energi kimia menjadi energi listrik, lalu menjadi energi cahaya. Betul sekali, lalu menjadi energi cahaya. Kalian tahu senter ya? Tentunya pasti memiliki senter di rumah ya, semuanya memiliki senter, apalagi itu kalau mati lampu, mati listrik. Nah, kalau mati listrik, lampunya tidak menyala, itu bisa menggunakan senter. Nah, senter itu menggunakan baterai. Nah, baterai, tahu baterai ya? Baterai itu termasuk energi kimia.
Lalu senternya dinyalakan, energi kimia itu berubah menjadi energi listrik yang akan menyalakan lampu pada senter. Setelah lampu menyala itu akan menjadi energi cahaya. Seperti itu ya, perubahan energi pada senter. Sekarang kita lanjut, Shopee-nya siapa itu? Sekarang kita lanjut nomor 4, Michael. Sama waktu dari pukul 9.00 sampai dengan pukul 14.30 adalah 5 jam 30 menit. Iya betul, 5 jam 30 menit. Nah, nih lama waktunya 5 jam 30 menit. Dari pukul 9 ke pukul 10 itu 1 jam. Ditambah lagi dari pukul 10 ke pukul 11, 1 jam. 11 ke 12, 1 jam. 12 ke 13, 1 jam. Lalu 13 ke 14 itu juga 1 jam. Seperti itu ya. Dan ditambah 30 menit. Jadi ada 5 jam 30 menit. Itu lama waktunya dari pukul 9 sampai pukul 14.30. Pukul 14 itu pukul berapa ya? Pukul 2. 2 apa? 2 siang. Ya, betul sekali. Pukul 14 itu adalah pukul 2 siang. Tahu ya, pukul 2 siang. Kalau lebih 30 menit berarti pukul 2 lebih 30 menit siang. Seperti itu, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 coba nomor 5 Narendra, ada Narendra ini. Kemana Narendra ini nomor 5? Narendra, gede Narendra. Mana anaknya ini? Ada Pak, itu Pak ada. Dani bermain bola bersama satu. Mereka mulai bermain pukul 9.30. Mereka selesai bermain pukul 11.30. Mereka bermain bola selama 2 jam. Betul sekali, 2 jam. Ingat cara membaca jam ya. Bukan pukul 9.30, tapi pukul 9 lebih 30 menit. Seperti itu. Lalu pukul 11 lebih 30 menit. Itu cara membaca jam ya. Perlu kalian ingat di semester 1 sudah tentang cara-cara membaca jam. Itu ya. Nah, sekarang saatnya kalian menuliskan nilai. Nah, tuliskan nilainya. Pak Oki bacakan nilainya. Dev 90, Melvi 90, Narendra 90, William 100, Maureen 100, Clevita 100, Michael 100, Nathan 100, Nadine 100, Severly 100, Rio 90, Jocelyn 100, Sydney 100, Felicia berapa Felicia? 100. 100, Braden 80. Nah, itu ya nilai-nilainya. Ada yang belum menuliskan nilai? Luis 100, Lucrecia 80. Siapa lagi nih? Vincelo 80. Siapa? Jojo berapa Jo? Ada Jojo ini. Kemana Jojo ini ya? Sudah semua menuliskan nilai ini. Sudah semua menuliskan nilai.
Oke, Catherine 100. Dah, sekarang kita lanjut uraian sekarang ya. Uraian. C, uraian kita mulai dari nomor 1. Kalian siap untuk menuliskan yang untuk uraiannya. Nomor 1, gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, soal nomor 1 dan 2 jawabannya harus sesuai dengan gambar. Itu ya. Anak pada gambar memperagakan gerak tari dengan kedua kaki menapak. Nah, ini kedua kaki menapak. Bagaimana tenaga yang digunakan anak pada gambar saat memperagakan gerak tari? Nah, ini anak pada gambar memperagakan gerak tari dengan kedua kaki menapak. Anak pada gambar membutuhkan sedikit tenaga untuk memperagakan gerak tari tersebut. Itu ya, jelas karena memperagakan gerak tari dengan kaki menapak. Nah, kaki menapak itu gerak tari lemah. Nah, berarti membutuhkan sedikit tenaga. Sekarang kita lanjut nomor 2. Bagaimana gerak tangan anak pada gambar saat memperagakan gerak tari? Nih, gerak tangannya adalah ini anak pada gambar membuka kedua tangan. Nih, membuka kedua tangan. Tangan kanan dan kiri digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Nih, yang ikut ekstra tari dulunya waktu kelas 1 dan kelas 2 pasti bisa ini ya. Melakukan gerak tari ini. Nah, nanti yang belum bisa mencoba mempraktekannya di rumah. Melakukan gerak tari berdasarkan tenaga, gerak tari kuat dan gerak tari lemah ini. Baiklah, sudah tulis? Belum. Belum. Nah, itu ya. Gerak tari kuat dan gerak tari lemah ini ya, termasuk tari. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Belum tahu, Ki. Oh, yang belum ya, silakan nulis dulu. Pada pembelajaran, video pembelajaran nanti juga sudah ada cara-cara melakukan gerak tari tersebut. Pada bukunya juga sudah ada. Seperti itu. Jadi kalian pelajari lagi. Agar lebih memahami gerak Sudah, tari, Pak Oki. gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Nomor 3 sekarang. Perubahan energi apa yang terjadi saat kompor gas dinyalakan? Kalian tahu kompor gas ya? Semua tahu kompor gas ya? Tahu. Tahu. Nah, bahan bakar dari kompor gas itu adalah gas LPG. Itu juga merupakan olahan minyak bumi. Nah, gas LPG itu merupakan olahan minyak bumi. Nih. Kompor gas menggunakan bahan bakar gas yang mengandung energi kimia. Nah, ini bahan bakar gasnya itu mengandung energi kimia. Saat kompor gas dinyalakan, dipantikkan itu ya, energi kimia berubah menjadi energi panas dan cahaya. Itu ya, saat dipantikkan, gasnya itu akan mengalir melalui selangnya itu dan akan menghasilkan api. Nah, api itu merupakan contoh energi panas dan juga energi cahaya. Jadi perubahan energi pada kompor gas dinyalakan adalah energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa ya? Gambar kipas angin. Iya, betul. Gambar kipas angin. Nah, ini. Radit menyalakan alat seperti pada gambar. Apa perubahan energi yang terjadi pada alat sesuai gambar? Nah, ini apa ya perubahan energinya ya? Ada yang tahu?
Ada yang tahu perubahan energinya? Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Betul sekali. Gambar menunjukkan kipas angin ya. Saat kipas angin dinyalakan, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu kalau di kipas angin itu energi listrik menjadi energi gerak. Kalau sudah dihubungkan ke listrik, tombolnya ditekan akan menjadi energi gerak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5, C. Uraian. Ipa menemani ibu berbelanja di pasar. Mereka mulai berbelanja pukul 6 lebih 30 menit. Nah, pukul 6 lebih 30 menit. Mereka selesai berbelanja pukul 8 lebih 45 menit. Berapa lama mereka berbelanja? Ini kalian perlu catat ini ya, siapkan ini harus ditulis ini, catat sambil mendengarkan penjelasannya Pak Oki ya. Nih jawab, waktu mulai berbelanja. Nah, ini yang sudah diketahui ya. Waktu mulai berbelanja itu pukul 6 lebih 30 menit. Lalu waktu selesai berbelanja yaitu pukul 8 lebih 45 menit. Nah, ini bisa dibuat garis seperti ini. Lalu awal mulai berbelanja, lalu sampai akhir. Nah, akhirnya ini waktu awal dan waktu selesai, waktu mulai dan waktu selesai. Dari pukul 6 lebih 30 menit, setelah itu ada pukul 7. Setelah pukul 7 ada pukul 8, barulah nanti waktu selesainya. Dari pukul 6 lebih 30 menit ke pukul 7 itu adalah jaraknya 30 menit. Dari pukul 7 ke pukul 8, 1 jam. Dari pukul 8 ke pukul 8 lebih 45 menit, itu adalah 45 menit. Nih caranya sekarang, lama waktu sama dengan, tinggal dijumlahkan. 30 menit ditambah 1 jam ditambah 45 menit. Ingat, kalau penjumlahan ini mengenai waktu, jam, dan menit ini, yang dijumlahkan terlebih dahulu adalah menitnya. Ya, 30 menit ditambah 45 menit itu berapa menit? Berapa menit? 30 ditambah 45. Ayo, anak kelas 3 penjumlahan masa nggak bisa? 1 jam 15 menit. Nah, sebentar. Ini 30 menit ditambah 45 menit itu adalah 75 menit ya. 1 jam ini karena 1 jam yang dijumlahkan nggak ada, jadinya 1 jam ditambah 75 menit. Sekarang 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Nah, 1 jam itu 60 menit. Ini 75 menit ini sudah melebihi 65 menit. Harus dibagi dia ya. Berarti 75 menit ini sama dengan 60 menit ditambah berapa? 15 menit. 15. Kali 15 menit. Berarti 1 jam ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Nah, di sini ada 60 menit. 60 menit itu sama dengan berapa jam ya? 1 jam. 60 menit ini harus dijadikan jam. Jadi 1 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Seperti itu caranya ya. Sekarang baru bisa dijumlahkan 1 jam tambah 1 jam tambah 15 menit dengan 2 jam 15 menit. 15 menit. Ini langkah-langkah mencari lama waktunya. Baru setelah ketemu diberi kesimpulan. Nah, jadi Ipa dan Ibu berbelanja kelebihan N berbelanja selama 2 jam 15 menit. Seperti itu ya anak-anak cara mengerjakan
teman-teman untuk menyelesaikan soal terkait lama waktu. Ini sudah ditulis semua ya? Udah. Ya, kalau sudah, nah ini pembahasan soalnya sudah cukup sampai di sini. Nanti kalian video pembelajaran dilihat kembali ya, agar lebih mengerti. Lalu apa namanya? Namanya apa? Evaluasi sudah dikerjakan? Sudah. Bahasa Jawa. Belum. Penilaian harian bahasa Jawa sudah dikerjakan? Belum. Belum. Nanti dikerjakan ya sebelum pukul 7 malam sudah selesai semua. Sebelum pukul 7 malam atau pukul berapa? Ayo, 7 malam itu pukul berapa? 19.00. Ya, pukul 19. Betul sekali. Harus sudah selesai semua nanti Pak nilai. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pembahasan soalnya, Pak Api akhiri sampai di sini ya. Selamat pagi berkah dalam anak-anak